pada minggumu. Bye teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kita menyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kenapa begini dari awal? Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nanti ikutin Abang Ricardo berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi hari ini Tuhan. atas pagi hari ini Tuhan. Kami ada sebagai kami ada tempat ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada di bawah Tuhan. Tuhan, Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. amin. Yuk adik-adik masih semangat? Sekarang kita yang undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Oh Sukacita. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, bukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku begini pergi. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap.
kita tebak dia di rumah, tapi biarlah semangat kita tetap menyala. Asik. Yuk kita menyanyi buat Tuhan. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Pakai gerakan ya. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab dia Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku bersorak-sorak. Puji sembah Dia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku bersorak-sorak, bersorak-sorak. Puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Puji Tuhan. Adik-adik silakan duduk. Dipersiapkan persembahannya. Yang udah dipastikan persembahannya baik buat Tuhan. Yuk kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat menyiasati di Tuhan. Tuhan, adik-adik akan memberikan persembahan Tuhan. Biar Engkau yang memberkati adik-adik Tuhan, memberkati kedua orang tua mereka Tuhan, dan memberkati adik-adik dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita mau nyanyi buat persembahan lagu Aku Diberkati. Adik-adik kakak yang suruh bangkit berdiri, sikap yang baik lagi. Kita nyanyi lagu Ku Percaya Kau Tuhan yang gak pernah gagal. Puji Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara hidupku. Engkau yang lebih mengerti cara
Dipandangannya tutup mata kalian dengan berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Benar Tuhan bahwa Kau gak pernah gagal Tuhan dalam menempati janji-janji-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di masa seperti ini Tuhan kami hanya bisa berserah kepada-Mu Tuhan. Kami hanya bisa berserah, kami hanya bisa berpengharapan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami menunggu janji-Mu Tuhan. Dan Kau pilih Tuhan, adik-adik Tuhan yang setia kepada-Mu Tuhan. Walaupun mereka ibadah dari rumah Tuhan, biarlah Kau pilih kesetiaan mereka Tuhan. Memberkati juga untuk kedua orang tua mereka Tuhan. Jaga kesehatan mereka Tuhan, jaga dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan tertanam dan bertumbuh di hati kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa mengucap syukur, haleluya, amin. Selanjutnya serahkan kepada hamba-Nya. Halo, selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum Koncem cerita, coba Koncem mau tanya, minggu lalu masih ada yang ingat gak ceritanya tentang apa? Tentang apa? Nah, cerita minggu lalu sudah diceritakan mengenai tulah atau hukuman yang Allah berikan kepada orang Mesir, kepada Firaun. Gara-gara apa sih? Karena Raja Firaun gak mau ngelepasin orang Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, coba kita lihat, coba Konce mau tanya nih, masih pada ingat gak 9 tulah? Tulah pertama, nah bisa dilihat air menjadi darah. Kemudian tulah kedua, masih ingat gak? Tulah kedua adalah kata. Habis itu tulah ketiga adalah apa? Nyamuk. Nah, jangan lupa ya, tulah keempat. Apa ya? Tulah keempat adalah lalat pikat. Tulah kelima adalah penyakit sampar pada hewan ternak. Jadi binatang ternak di Mesir itu pada mati semua. Terus tulah keenam, Barah ya? tulah keenam itu penyakit bara. Bara itu apa, masih inget gak? Nah, siapa yang pernah bisulan? Nah, bara itu bisul tapi gede-gede. Ya. Setelah itu tulah ketujuh. Coba masih inget gak tulah ketujuh? Tulah ketujuh adalah hujan es. Ya. Hujan esnya ini nggak seperti salju yang kayak di TV-TV adik-adik. Ya. Tapi ini hujan esnya gede-gede. Ya. Kemudian ada kilat sama ada apinya juga. Wah. Setelah itu tulah ke-8. Tulah ke-8 apa? Tulah ke-8 belalang. Dan yang terakhir, minggu lalu diceritain sampai tulah ke-9. Apa itu? Gelap gulita. Nah. Tetapi kita lihat setelah 9 tulah ini, tulah itu apa sih, masih ingat gak? Tulah itu adalah hukuman yang Allah berikan kepada Firaun, kepada orang Mesir pada saat itu. Pagi hari ini kita mau lihat setelah tulah ke-9, ternyata Firaun masih tidak mau membebaskan orang Israel. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan Allah berbicara kepada siapa yang ditugaskan untuk membebaskan orang Israel? Kepada Yosua. Nah, kepada Musa, belum Yosua ya. Nah, Tuhan berkata kepada Musa bahwa setelah tulah ke-9 ini akan ada tulah selanjutnya. Allah berkata kepada Musa bahwa setelah tulah yang ke-10 ini, maka Firaun akan membebaskan orang Israel. Bahkan orang Israel akan diusir, suruh cepat-cepat pergi. Emangnya tulah apa sih? Nah, kita akan lihat ceritanya pada pagi hari ini. Raja Firaun akhirnya bertemu dengan Musa. Musa menyampaikan apa yang sudah Allah suruh kepada dia. Musa menyampaikan kepada Raja Firaun bahwa akan ada hukuman lagi setelah tulah ke-9 tadi, yaitu tulah ke-10.
Apa itu tulah ke-10 ini adik-adik? Tulah ke-10 dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Allah akan turun ke Mesir. Allah akan membunuh semua anak sulung di Mesir. Anak sulung apa? Manusia doang? Enggak. Anak sulung binatang. Anak sulung orang kaya, orang pejabat, orang miskin, semuanya anak sulung. Anak sulung itu apa sih? Anak yang pertama. Ya. Kita lihat dikatakan kepada Firaun bahwa tulah ke-10 ini akan datang. Tetapi Musa berkata kepada Firaun bahwa Allah akan melindungi orang Israel. Akan berbeda. Bedanya kayak apa? Kita lihat. Ada sesuatu yang harus orang Israel lakukan supaya tidak terjadi kematian di rumah orang Israel. Nah, apa yang harus dilakukan? Coba kita lihat. Coba sekarang buka Alkitabnya dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal 12. Ayatnya yang kedua. Udah dapat? Keluaran pasal 12 ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama ya setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagi tiap-tiap tahun. Kita lanjut ayat yang ketiga ya. Keluaran 12 ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi sebelum ada tulah yang ke-10 ini, Allah menyuruh orang Israel untuk di setiap rumahnya itu mengambil 1 ekor anak domba. Anak dombanya diapain sih? Nah, anak dombanya ini harus disembelih. Kemudian darahnya dioleskan ke ambang pintu. Ambang pintu apa? Bagian pintu atas, kemudian sama juga kedua tiang pintunya. Jadi dioles di ambang, di tiang 1, di tiang kedua. Dioleskan. Ya. Untuk orang Israel yang sudah mengoleskan darah di ambang dan kedua tiang pintu rumahnya, maka dikatakan tidak akan terjadi kematian anak sulung dalam rumahnya. Terus kita lihat lagi. Setelah itu daging dombanya diapain? Ada yang tahu nggak? Nah, perintahnya Tuhan Allah adalah daging dombanya itu harus dibakar, kemudian dimakan. Daging dombanya dimakan, dibakar, dan setelah itu orang Israel harus bersiap-siap karena sudah mau keluar dari Mesir nanti. Coba kita baca lagi. Keluaran pasal 12 ayat 26 dan 27. Poncen bacain ya. Keluaran pasal 12 ayat 26 dan 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Nah, jadi tadi
Pas Musa ngomong sama Firaun bahwa akan ada tulah ke-10, yaitu apa? Kematian anak sulung anak yang pertama, manusia dan juga hewan di Mesir. Tetapi orang-orang Israel yang tadi udah taruh apa di pintu? Udah mengoleskan darah anak domba. Maka rumahnya itu tidak akan mengalami kematian. Tuhan bakal lewatin rumahnya. Tetapi untuk orang-orang Mesir yang gak punya tanda darah di depan pintu rumahnya, maka Tuhan akan masuk mengambil nyawa anak sulungnya. Ya. Dan di ayat yang tadi kita udah baca, dikatakan apa? Bahwa inilah Paskah. Nah, jadi adik-adik tahu Paskah dalam Perjanjian Lama memperingati apa? Memperingati ketika Tuhan melewati rumah orang Israel yang ada tanda darahnya. Nah, orang Israel diselamatkan dari tulah ke-10 ini. Coba kalau waktu itu orang Israel gak denger-dengeran sama Tuhan, gak denger-dengeran sama Musa, gak mau ngolesin tanda darah di depan pintunya, diambang sama di tiang pintu rumahnya, kira-kira mereka selamat gak anak sulungnya? Enggak. Tetapi karena orang Israel dengar-dengaran perintah Tuhan, perintah Allah, maka mereka bisa selamat. Akhirnya tulah ke-10 pun terjadi. Seperti yang Tuhan sudah katakan kepada Musa, bahwa Tuhan sendiri akan turun. Ya, coba kita baca lagi. Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayat 12. Sekarang kita baca sama-sama lagi ya. Keluaran pasal 12 ayat 12. Setelah hitungan ketiga, udah dapat semua? Nah, kita baca ya. Keluaran 12 ayat 12. 1, 2, 3. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Nah, yang tadi Koncem udah bilang, akhirnya Tuhan sendiri turun, kemudian masuk kepada rumah-rumah orang Mesir yang gak ada apanya tadi, gak ada tanda darahnya. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya pada malam itu Firaun bangun. Orang-orang Mesir bangun, pegawai-pegawai Firaun bangun semua. Mereka lihat, loh ini kok anak sulungnya pada mati. Akhirnya Raja Firaun memanggil Musa dan Harun. Ya. Dan Raja Firaun ini langsung menyuruh Musa dan Harun pergi. Udah, kalian pergi aja dari sini. Kalian pergi aja. Kenapa sih disuruh pergi? Karena orang Mesir udah ketakutan. Udah ketakutan dari kemarin, dari tulah pertama sampai tulah ke-9. Orang Mesir sudah menderita sangat banyak karena orang Israel, pikirannya mereka. Padahal karena Firaun tidak mau melepaskan orang Israel. Ya. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Orang Israel ketika mereka siap-siap mau keluar, mereka, coba kita baca, mereka minta apa aja sih kepada orang Mesir? Ya, kita lihat lagi Keluaran pasal 12 ayat 35. Keluaran 12 ayat 35, Koncem bacakan. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Jadi ketika orang Israel mau keluar dari Mesir, mereka minta emas dan perak dan kain-kain dan sebagainya kepada orang Mesir. Orang Mesirnya kasih nggak? Ya, dikatakan tadi Tuhan membuat orang Mesir ini bermurah hati. Jadi orang Mesir kasih semua hartanya. Udah ini, yang penting kalian pergi aja. Kalian bawa sial katanya.
Gara-gara kalian ditahan terus di sini, jadinya orang Mesir menderita terus, udah kena 10 tulah. Dan sekarang anak-anak sulung kita pada mati semua, udah kalian pergi aja. Ya. Nah, jadi kita melihat apa yang terjadi di sini adik-adik. Bangsa Israel akhirnya dipimpin oleh siapa tadi? Musa. Keluar dari tanah perbudakan Mesir. Udah berapa minggu sih bangsa Israel jadi budak di Mesir? Adik-adik ada yang tahu nggak? Berapa minggu? Berapa bulan? Berapa ya? Coba kita lihat. Keluaran pasal 12. Ayatnya 40. Sekarang kita baca sama-sama lagi ya. Keluaran pasal 12 ayat 40. Udah dapat semua? Ya, kita baca 1, 2, 3. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Lama tuh sebentar, lama banget. Udah lama orang Israel itu menjadi budak di Mesir. Minggu lalu udah diceritain, orang Israel itu membangun kota-kota di Mesir. Batu batanya mereka bikin sendiri. Gak kayak tukang bangunan sekarang. Batu batanya udah ada, tinggal dibikin, tinggal disusun. Orang Israel harus bikin batu batanya sendiri. Batu-batu untuk membangun bangunan di Mesir. Berapa lama tadi? 430 tahun. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan Allah dapat melakukan hal yang mustahil sekalipun. Orang Israel mungkin mikir, kayaknya nggak mungkin nih keluar dari Mesir udah 430 tahun. Kayaknya kita selama-lamanya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan bisa melakukan perkara yang mustahil. Jadi adik-adik sekarang lagi doain apa? Ada yang mustahil nggak? Bangsa Israel aja bisa keluar. Adik-adik lagi doain apa? Apakah buat keluarga? Buat sekolah? Apa mungkin mustahil? Kita belajar pagi hari ini nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita lihat lagi bahwa penting banget buat adik-adik, buat kita semua harus menjadi anak-anak yang apa? Dengar-dengaran dan percaya sama Tuhan. Orang Israel minggu lalu udah diceritain, ketika tulah pertama sampai tulah ketiga, mereka masih kena nggak? Masih kena tulah itu nggak? Masih kena hukuman itu nggak? Tulah pertama sampai 3. Masih, karena apa? Mereka sempat ragu-ragu, nggak percaya sama Tuhan. Tetapi setelah tulah keempat, kelima, keenam, sampai tulah ke-10, mereka percaya sama Tuhan. Jadi adik-adik juga ketika berdoa, ketika memuji Tuhan, harus benar-benar percaya sama Tuhan. Tuhan itu ada. Walaupun nggak kelihatan, tapi Tuhan yang kasih nafas, Tuhan yang kasih sekolah, Tuhan yang kasih keluarga bisa baik-baik. Jadi harus percaya. Dan juga harus apa tadi? Konsep bilang harus dengar-dengaran. Ketika tulah ke-10 tadi, orang Israel dengar-dengaran apa yang dikatakan Musa. Bahwa Allah menyuruh setiap rumah di ambang pintu dan di kedua tiang pintunya harus dioleskan darah. Orang Israel percaya dengar-dengaran. Akhirnya mereka diselamatkan. Kita pun harus menjadi anak yang baik, yang dengar-dengaran. Kita jangan sampai kayak Firaun. Raja Firaun kenapa? Tahu nggak? Raja Firaun ini dia tukang bohong. Nah, siapa yang masih suka bohong di sini? Ketika Tuhan memberikan tulah pertama, Firaun bilang apa sih kepada Musa dan Harun? Firaun langsung mohon-mohon, udah Musa stopin aja tulahnya, nanti orang Israel bakal dikeluarin. Saya janji deh Musa. Akhirnya ketika tulah pertama tadi diberhentikan, Firaun melepasin nggak? Enggak. Firaunnya bohong.
Lalu udah selesai, masih ada tulah kedua. Firaun bohong lagi. Lalu tulah ketiga, Firaun bohong lagi. Sampai tulah ke-10. Jadi kita lihat adik-adik, kebohongan ini kalau adik-adik suka bohong, itu dari hal kecil. Nanti kalau udah kebiasaan, bohongnya jadi tambah gede. Udah kebiasaan lagi, ujung-ujungnya apa? Terima hukuman dari Tuhan. Nah, hati-hati. Mungkin masih ada yang bohong-bohong saat ini. Tuhan gak lihat kok, gak dapat hukuman apa-apa. Jangan sampai kayak Firaun. Bohongnya udah besar, akhirnya menerima tulah ke-10. Anak sulungnya mati semua. Ya, kita mau jadi anak yang baik. Firman Tuhan tidak konsen panjangkan. Sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin konsen berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi seperti orang Israel yang dengar-dengaran dan percaya Tuhan. Kami tidak mau menjadi tukang bohong seperti Firaun. Berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.